Hai anak-anak hebat, selamat datang kembali di video pembelajaran kita hari ini ya. Masih bersama dengan Ibu Ismaria. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu sehat dan bersemangat bukan? Berdoalah agar selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Pada hari ini bersama dengan Ibu Ismaria, kita masih belajar pada pelajaran tematik untuk kalian yang duduk di kelas 3 sekolah dasar pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia pada pembelajaran 1. Nah, anak-anak, yuk kita langsung kepada materinya ya. Pada subtema 2 hari ini, kita akan belajar mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia. Namun sebelumnya, Ibu Isma ingin bertanya, berapakah umur kalian saat ini? Biasanya, jika kalian sedang duduk di kelas 3 sekolah dasar, kalian berada di usia 8 sampai dengan 9 tahun. Lalu perkembangan apa saja yang kalian alami hingga pada saat ini? Ingat, ketika masih bayi, kalian belum dapat melakukan apa-apa. Setelah agak besar, kalian mulai belajar merangkak, berjalan, dan makan. Makin besar, kalian mampu melakukan banyak hal. Hingga saat ini, kalian sudah bersekolah dan memiliki banyak teman. Jadi, sebagai anak, kalian masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Kalian harus selalu bersyukur atas karunia Tuhan itu ya. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Anak-anak, pada subtema 2 ini, mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sekarang, ayo silahkan diamati. Nanti Ibu Ismaria akan memberikan beberapa gambar yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada Udin sejak lahir hingga Udin berusia sama seperti kalian, duduk di kelas 3 sekolah dasar. Nah, sekarang coba kalian amati gambar yang pertama ini dulu ya. Apakah kalian dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, ini adalah gambar Udin yang berusia dari bayi yang ketika baru dilahirkan, tubuhnya lemah dan hanya bisa digendong oleh orang tuanya. Pada gambar sedang digendong oleh ibunya ya. Lalu bisa merangkak, kemudian bisa berjalan. Jadi dengan demikian, perubahan yang dialami Udin sejak bayi adalah saat bayi, Udin belum bisa berjalan, lalu terus bertumbuh sehingga bertambah besar, merangkak, kemudian pada akhirnya dapat berjalan. Nah, selanjutnya perhatikan kembali gambar berikut ini ya. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Pada gambar pertama, terlihat Udin sedang minum susu. Dan pada gambar yang kedua, terlihat Udin yang sudah mulai makan. Jadi, setelah melihat gambar ini, perubahan apa yang dialami Udin sejak bayi hingga pada saat ini ya? Ya, perubahannya adalah ketika masih kecil, Udin lebih sering minum susu dan belum bisa makan sendiri. Saat Udin tumbuh dewasa, kebutuhan makanan bertambah dan bisa makan sendiri. Anak-anak, apakah kalian mempunyai adik yang masih bayi? Bagaimana keadaan adik kalian yang masih bayi?
Keadaan kalian ketika masih bayi juga sama dengan keadaan adik kalian tersebut. Ketika bayi dilahirkan, tubuhnya sangat lemah dan tidak dapat memenuhi keperluannya sendiri. Bayi yang baru lahir hanya menangis jika memerlukan sesuatu. Kemudian, bayi akan tumbuh sehingga bertambah besar, dapat berjalan, dapat berbicara, dan akhirnya menjadi dewasa. Manusia memerlukan waktu yang sangat lama untuk tumbuh menjadi dewasa. Bagaimana dengan perubahan tubuh manusia? Perhatikan gambar yang ada ini. Gambar tersebut menunjukkan pertumbuhan bayi hingga dewasa. Seorang bayi mengalami pertambahan tinggi, pertambahan berat, dan perubahan bentuk tubuh. Selain bertambah ukurannya, seorang bayi juga bertambah kepandaiannya. Ketika bayi, kalian tidak dapat berbicara. Setelah besar, kalian dapat berbicara. Suatu saat nanti, kalian akan berbicara seperti orang dewasa. Perubahan manusia dari bayi menjadi manusia dewasa disebut perkembangan. Perubahan apa lagi yang terjadi pada manusia? Manusia mengalami perubahan raut wajah ya. Perubahan juga terjadi pada suara. Suara anak laki-laki dan anak perempuan hampir sama. Namun ketika remaja, suara remaja laki-laki tidak sama dengan suara anak perempuan. Warna rambut juga mengalami perubahan karena pertumbuhan. Rambut orang yang sudah tua berubah menjadi putih. Rambut putih inilah yang disebut dengan uban. Nah, anak-anak, pada kegiatan kalian di rumah bersama dengan orang tua kalian, kalian dapat mencari tahu dari orang tua kalian tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian dari sejak lahir hingga pada saat ini. Informasi yang dapat kalian tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya kapan dan di mana kalian lahir, berat dan tinggi badan saat lahir, berapa usia saat pertama kali bisa merangkak, berapa usia saat pertama kali kalian bisa berjalan. Nah, anak-anak, selanjutnya coba kalian perhatikan pada gambar ini. Ingat kembali bahwa manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Nah, kalian tentu pernah menonton suatu pertunjukan tari, baik secara langsung maupun melalui media elektronik seperti televisi. Ide gagasan pada tari bermula dari gerak keseharian, kemudian diolah, dikomposisikan, dan disusun berdasarkan ungkapan tarian sehingga menjadi satu komposisi atau koreografi. Tenaga dalam tarian terdiri atas tenaga kuat dan tenaga lemah atau tenaga lembu. Dalam tari, gerak terdiri atas gerak kepala dan gerak mata, gerak leher, gerak bahu, gerak tangan, dan gerak kaki. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan contoh gerakan tangan.
Dasar gerak tangan dibagi atas gerak tangan dan gerak lengan. Perhatikan pada gambar. Ini adalah contoh gerakan tangan mengangkat dan menurunkan tangan. Lalu ada gerakan mengayun tangan, mengangkat kedua tangan, menekuk dan mengangkat satu tangan. Nanti kalian di rumah dapat melakukan gerakan ini ya anak-anak. Gerak tari ini dapat melatih kalian untuk berolahraga di rumah, menggerakkan tubuh milik kalian. Nah, anak-anak, pada tubuh kita ketahui bahwa tubuh kita atau badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan, lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kembali penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Coba perhatikan, di sini ada contoh soalnya, yaitu 2653 ditambah dengan 3302. Nah, untuk melakukan penjumlahan, hal yang penting yang harus kalian ingat adalah dalam memudahkan penjumlahan, kalian harus meratakan ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Ibu rasa kalian sudah memahami penjumlahan tanpa teknik menyimpan ini ya anak-anak. Nah, selanjutnya nanti kalian coba kerjakan ayo berlatih yang ada ini untuk lebih memahami bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, selanjutnya mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang teori penjumlahan. Nah, di sini pada soal ada 1200 ditambah dengan 2900 dengan menggunakan cara bersusun pendek. Caranya dapat kalian melihat pada jawaban yang telah Ibu berikan ini. 1200 ditambah 2900 kita lakukan dengan menjumlahkan susun pendek, cara susun pendek. Pertama, ratakan dulu satuan dengan satuannya, kemudian puluhan dengan puluhannya, dan ratusan dengan ratusan, kemudian bilangan ribuan dengan ribuan. Jadi di sini 0 ditambah 0, 0, kemudian pada baris kedua ada 0 ditambah 0 sama dengan 0. Pada baris ketiga yaitu pada ratusan, bilangan ratusan, ada 2 ditambah 9 sama dengan 11. Maka yang harus kita lakukan adalah menulis satuannya di bawah, kemudian menulis ratusannya kita simpan di atas. Ini adalah teknik menyimpan. Jadi kita simpan di atas. Ibu, untuk memudahkan kalian, Ibu sudah memberikan warna yang berbeda ya. Jadi Ibu tulis angka 1 di bawah yang merupakan satuannya, kemudian puluhannya Ibu letakkan di atas. 2 ditambah 9 adalah 11, 1 di bawah, kemudian puluhannya yang 1, bilangan 1 di atas, kemudian kita jumlahkan. 1 ditambah 1 ditambah 2, yang hasilnya adalah 4.
Jadi, 1.200 ditambah dengan 2.900 sama dengan 4.100. Nah, di sini Ibu juga memberikan latihan kepada kalian. Ayo berlatih untuk mencoba menyelesaikan soal penjumlahan yang ada berikut ini. Cara penyelesaiannya seperti tadi ya, penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, anak-anak hebat, apakah kemampuan dalam menyelesaikan soal penjumlahan milik kalian sudah bertambah? Semoga saja ya, anak-anak. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa berikan hasil terbaik kalian dalam menyelesaikan Ayo Berlatih untuk mengasah kemampuan kalian. Terima kasih dan tetap sehat dan semangat belajar ya anak-anak hebat.